Selamat siang, Pak Yobel. Iya, puji Tuhan, Pak, baik. Bagaimana dengan kabar Pak Yobel? Syukurlah syukurlah, Pak. Pak Yobel, sebelum kita memulai melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan, kepada Bapak. Pertanyaan yang pertama ini, Pak, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik, Pak Yobel. Coach kita hari ini, coach dan coaches akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coaches-nya dan juga bagaimana coaches atau menanggapi pertanyaan dari, coaching-nya. Jangan lupa ya Pak, disesuaikan dengan prinsip coaching di antaranya seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, dari pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Yobel ini adalah kompetensi apa nanti yang akan Bapak kembangkan pada saat coaching untuk kali ini, Pak? Oh, baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya ya, Pak, ya, atau pertanyaan kedua, eee, kompet kompetensi mana yang ingin Bapak akan kembangkan secara spesifik dari observasi ini nantinya, Pak? Baik, Pak, luar biasa. Kemudian, Pak, ya ini yang terakhir ya, Pak, ya, indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini, Pak? Luar biasa, Pak Yogo. Baik, Pak, untuk, praobservasi kali ini saya rasa sudah cukup dan silakan Pak Yogo melaksanakan coaching-nya terhadap coaches-nya. Saya berharap supaya, bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan tujuan yang disampaikan oleh Pak. Ya, silakan Pak dilaksanakan. Iya, selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya, Pak? Iya, Pak. Kira-kira Pak Yobel ada waktu luang nggak nih sekarang? Oh iya, Pak ya. Makasih nih, Pak, sebelumnya. Ya, Pak. Iya, Pak. Saya ingin membahas bagaimana cara siswa supaya lebih tertib saat apel pagi di sekolah, Pak.
Ya betul Pak, makanya nih Pak, saya mengajak Bapak diskusi agar dapat menyelesaikan permasalahannya. Kira-kira solusinya itu seperti apa? Nah, baik Pak, menurut saya banyak siswa yang datang terlambat dan tidak memperhatikan instruksi saat apel. Jadi menurut saya itulah yang membuat mereka tidak tidak aktif atau tidak tertib saat apel pagi. Ya Pak, kalau di sekolah ada guru-guru senior dan yang tegas dan bisa memberikan contoh yang baik. Menurut saya Pak, barangkali seperti menggunakan pengumuman di setiap kelas untuk selalu mengingatkan siswa. Ya Pak, kalau dihitung dari skala 1 sampai 10-nya sih Pak, menurut saya mungkin berada pada skala 6 atau 7 Pak. Ya Pak. Ya Pak, beberapa siswa mungkin, mereka tidak peduli atau merasa tidak ada konsekuensi yang serius Pak. Ya Pak, mungkin, kita bisa mulai dengan, mengadakan pertemuan dengan seluruh siswa. Kemudian, pada kesempatan itu juga akan dijelaskan betapa pentingnya ketertiban dan juga kita memberitahukan, apa saja konsekuensi jika siswa tersebut tidak tertib saat apel. Eee, Mungkin Pak, kita bisa membuat jadwal rotasinya ini untuk guru-guru agar mereka bisa mengawasi siswa saat apel. Saya pikir bisa mulai minggu depan ini sih Pak.
Ya, baik Pak. Iya Pak, yang mungkin yang akan membantu mempersiapkan rencana ini, saya akan berkoordinasi kepada bagian kesiswaan dengan tujuan agar hal ini terlaksana sesuai dengan harapan, Pak. Ya Pak, saya akan berkoordinasi dengan bagian kesiswaan untuk menjadwalkan pertemuan kepada seluruh siswa untuk menjelaskan pentingnya ketertiban dan konsekuensi jika tidak tertib. Kemudian meminta bantuan jadwal rotasi untuk guru-guru agar mereka bisa mengawasi siswa saat apel. Dan mungkin juga saya akan berikan waktu saya untuk berbicara dengan rekan-rekan guru untuk bisa saling mendukung dan bekerja sama, Pak, dalam menyelesaikan, permasalahan ini. Ya, kita bisa melihat apakah ada penurunan jumlah siswa yang terlambat, Pak, dan, apakah mereka lebih memperhatikan instruksi di saat apel sedang berlangsung. Iya, Pak. Terima kasih ya Pak Yobel sudah memberikan waktunya mendengarkan pembicaraan ini. Kalau begitu saya permisi ya Pak. Sama-sama Pak. Ya, Pak Yobel. Ya. Maaf jaringan saya agak terganggu. Ya, selamat siang. Maaf ya jaringan saya agak terganggu. Tadi kan Bapak telah melaksanakan observasi ya Pak. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana nih Pak? Apakah yang Bapak lakukan pada saat coaching ini apa kira-kira keterkaitan indikator ingin dicapai Pak? Atau yang sudah tercapai menurut Bapak? Baik Pak Yobel, izinkan saya menyampaikan penilaian saya terhadap proses
coaching tadi Pak, berdasarkan apa yang telah saya lihat dan saya dengar, menurut saya setelah menyimak observasi yang telah terjadi tadi pada proses coaching dengan informasi kita, pertama sudah berjalan dengan baik dan proses alur tirtanya juga sudah sesuai juga alur tirtanya. Pak Yobel juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada ibu peserta sehingga kita bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, yang terakhir nih Pak, kompetisi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Pak? Nah, itu ya Pak ya. Jadi semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi dan saya rasa apa yang Bapak lakukan ini sudah sangat baik. Jadi saya rasa cukup sekian dulu untuk kegiatan kita hari ini. Demikian untuk observasinya yang telah dilakukan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, selamat siang Pak Yobel. Pak, apa tidak bermasalah suara saya dulu Pak Yobel? Terdengar ya, karena di sini hujan Pak. Tapi yang masuk ya. Iya Pak, saya dengar. Oke Pak. Selamat siang Pak Yobel, puji Tuhan sehat Pak. Iya Pak, boleh Pak, silakan.
Boleh Pak, silakan Pak. Ya, baik Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini adalah pastinya tentang kompetensi inti coachingnya Pak. Yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Ya. Iya Pak, yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini adalah mendengarkan aktif Pak. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Kalau saya sih Pak, ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching, yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching bisa mendapatkan solusi dari kesulitan atau permasalahannya. Kemudian coaching tersebut dapat tahu bagaimana cara-cara menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Oh iya Pak, baiklah Pak. Baik. Oke Pak. Ya, selamat siang Pak Alvin. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu, kabar baik Bu. Oke baik Pak. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bapak menjelang coaching kali ini? Apakah ada hal khusus yang ingin Bapak diskusikan atau fokuskan? Sejujurnya Bu Mas Juwita, saya sedikit merasa tegang karena beberapa tantangan di pekerjaan membuat saya mencari, mencari solusi lebih efektif tentang siswa yang tidak bisa membaca di kelas Bu. Oh, tentu. Saya menghargai kejujuran Bapak. Untuk itu, mari kita jadikan kesempatan ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam lagi siang ini, Pak? Ada Bu, Oke, baik, Pak. Kalau boleh tahu nih, Pak, apa tujuan utama yang ingin Bapak capai dalam mengatasi masalah siswa yang tidak bisa membaca? saya ingin membantu siswa Bu agar
agar bisa membaca dengan lancar sesuai tingkat kelasnya dalam waktu 3 bulan ke depan ini, Bu? Bisakah Bapak jelaskan lebih detail tentang kesulitan membaca yang dialami siswa ini, Pak? Siswa ini, Bu, kesulitan mengenali huruf, terutama yang mirip bentuknya seperti B dan huruf D, Bu. Juga kesulitan dalam menggabungkan bunyi huruf menjadi kata. Oh, iya ya, Pak, ya. Lalu apa saja yang sudah Bapak coba untuk, membantu siswa ini, Pak, untuk belajar membaca? Saya sudah mencoba mengajarkan fonik dasar, Bu, dan memberikan latihan menulis huruf. Tapi sepertinya, Bu, kemajuannya masih lamban, Bu. Oh, begitu ya, Pak, ya. Lalu bagaimana dukungan dari orang tua siswa ini ya, Pak Alvin? Orang tua siswa cukup kooperatif, Bu, tapi mereka juga sibuk bekerja sehingga waktu untuk mendampingi anak belajar itu menjadi terbatas, Bu. Oh, ya, Pak, ya. Baiklah, Pak, berdasarkan situasi ini, kira-kira apa langkah-langkah yang bisa Bapak ambil untuk membantu siswa ini mencapai tujuan membaca dalam 3 bulan? Yang saya bisa lakukan, Bu, atau yang saya rancangkan ini adalah pertama, membuat program belajar individu yang fokus pada pengenalan huruf dan fonik. Yang kedua, menggunakan media visual dan permainan untuk membuat belajar lebih menarik. Yang ketiga, Bu, saya berkoordinasi dengan orang tua untuk memberikan latihan singkat tapi rutin di rumah. Selanjutnya yang terakhir, Bu, saya meminta bantuan guru pendamping khusus jika tersedia di sekolah saya, Bu. Wah, bagus sekali idenya ya, Pak Alvin, ya. Baik, Pak, dari 4 langkah itu, mana nih, Pak, yang akan Bapak prioritaskan untuk dilakukan minggu ini? Saya akan memulai dengan membuat program belajar individu dan juga menyiapkan media visualnya, Ibu. Iya ya, Pak, ya. Lalu bagaimana Bapak akan memastikan bahwa Pak Alvin dapat konsisten menjalankan rencana ini? Untuk hal itu, Bu, saya akan membuat jadwal harian untuk sesi belajar dengan siswa dan mencatat perkembangannya setiap minggu. Hmm, saya juga akan melaporkan kemajuannya kepada kepala sekolah tiap bulan. Wah, bagus ya, Pak, idenya sangat keren sekali. Oke, Pak, kira-kira kapan Bapak akan memulai menerapkan rencana Bapak tersebut? Dan bagaimana Bapak akan mengukur keberhasilannya? Hmm, dengan percakapan kita siang ini ya, Bu, ya, saya rasa saya akan memulainya besok, Bu, dengan menyusun program belajar, Bu. Untuk mengukur keberhasilan, saya akan melakukan tes membaca setiap 2 minggu sekali untuk melihat perkembangannya. Wah, bagus ya, Pak, ya. Baiklah, Pak Alvin, selamat mencoba dan semoga berhasil membantu siswa Bapak. Jika nanti ada tantangan dalam prosesnya, jangan ragu ya, Pak, untuk mendiskusikannya kembali. Eee, Baik, Bu, dan saya juga mengucapkan terima kasih atas waktu Ibu mendengarkan, kisah saya, Bu. Saya ucapkan terima kasih banyak. Baik, Pak, sama-sama. Iya, Bu. Selamat siang, Bu. Siang, Pak. Iya, Pak. Puji Tuhan, Pak, tadi proses coachingnya dapat berjalan dengan baik dan
lancar. Baik Pak Yobel, jadi tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi. Baru setelah itu rencana aksi dan juga tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, ya Pak, boleh Pak, boleh Pak. Oh iya Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini, yaitu Pak, saya ingin mendalami, memahami alur tirta lagi untuk melakukan coaching. Maksudnya supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Iya Pak.
Baik Pak Yobel, terima kasih juga telah berbagi Pak. Selamat siang Pak. Iya. Ya Pak, lanjut ya. Oh, Kasus jadi tiganya yang mana? itu yang saya bilang tadi Bu. Untuk kasus 3 itu kan konsepnya tidak ada apa Iya. namanya. Tapi kita maksud saya kan ibu jalankan saja posisi dengan Pak Yobel. Ibu sesuaikan saja dengan posisi Pak Yobel tadi sebagai Yang intinya yang praktik satu ya. bisa praktik 1 bisa juga praktik 2 Bu. Mana yang Ibu pilih, yang penting disesuaikan saja nanti pra observasi dan pasca observasinya. Oke, berarti saya observernya, Pak Ya, Yobelnya koci, ya saya coach kemudian Pak nanti. Alvinnya coachnya. Ya, berarti kita yang duluan komunikasi, kita yang duluan bicara, nanti saya masuk ke Pak Yobel. Setelah selesai dengan pembicaraan dengan Pak Yobel, baru eh, kembali lagi sama Ibu di apa pasca observasi. Oke, berarti kalau Alvin dari saya, coachnya tadi Pak Alvin kan, Iya ya, coachnya Pak Yobel. iya Bu, Oke, berarti sekarang saya sama Pak Alvin ya iya Bu. di praobservasi. Oke Pak. Gimana Pak Yobel? Udah bisa mulai? Iya ya. Maksud Iya, saya Pak, rekamannya Pak udah bisa ya? Oh, maksudnya Pak, rekamannya udah standby kan? Oke, oke, Pak. Ya, silakan Ibu Mas Juwita bisa dimulai. oke Pak. Baik, selamat siang Pak Alvin. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya Pak Alvin siang ini? Kabarnya kabar baik Bu, sehat-sehat. Oke Pak. Jadi Pak, sebelum kita melakukan coaching pada hari ini, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan pada Bapak. Apa boleh nih Pak Alvin? Ya boleh Bu, boleh. Oke, baik Pak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan kita laksanakan hari ini. Pada coaching kita hari ini, Pak, coach dan coachi akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coach Bapak dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, nanti Pak jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching yang mana diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Alvin, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini, Pak? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini, yaitu pastinya tentang kompetensi inti dari coaching itu sendiri, Bu. Tentang kehadiran penuh
selanjutnya mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaches saya, Bu. Oke, Pak Alvin. Kemudian nih Pak, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana nih Pak yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Pada dasarnya, Bu, saya tetap akan mengembangkan ketiga kompetensi tersebut. Hanya saja mungkin akan ada fokus yang lebih terhadap memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaches. Oke, Pak ya, berarti memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachnya. Oke, Pak Alvin. Kemudian yang terakhir nih Pak, indikator yang bagaimana sebenarnya Pak yang diinginkan atau yang Bapak Alvin inginkan dalam proses coaching kali ini? Indikatornya, Bu, yang pertama adalah bagaimana coaches mampu melakukan kehadiran penuh. Yang kedua, coach pada saat proses coaching, coach mampu untuk menggali informasi, menggali potensi diri, serta coach mampu untuk mendengarkan dengan penuh apa yang disampaikan coaches. Oke Pak, baik Pak. Baiklah Pak, demikian dulu ya Pak observasi kali ini. Kemudian silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap coachi. Semoga sukses ya Pak. Iya Bu, terima kasih. Selamat siang Pak Yobel. Baik, bagaimana kabarnya juga Pak Yobel? Iya, baik Pak. Sesuai dengan apa yang telah kita bicarakan sebelumnya, pada hari ini kita akan melakukan sedikit pembicaraannya Pak ya. Kemarin kan Bapak menyampaikan ada beberapa hal yang ingin Bapak utarakan terhadap saya. Kira-kira kalau boleh tahu apa ya Pak hal yang mau disampaikan ini Pak? Iya ya Pak ya. Oh, sebelum kita lanjut ini Pak, sebelum lebih jauh kita berbicara, saya dulu ingin supaya pembicaraan kita ini tidak melebar ya Pak ya. Artinya kira dari pembicaraan ini nanti apa feedback atau tujuan yang ingin Bapak dapatkan dari pembicaraan kita ini Pak?
Ya, baik Pak. Eee, Menurut Bapak, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan, hal itu bisa terjadi, Pak? Ya, Pak Yobel, saya ulangi pertanyaannya ya, Pak, ya. Eee, apa saja faktor-faktor yang memungkinkan hal itu bisa terjadi, Pak, tentang masalah yang Bapak hadapi ini? Ya. Baik, Pak. Kira-kira sebelumnya apa usaha-usaha ataupun tindakan-tindakan yang pernah Bapak lakukan sebelumnya, Pak? Dan bagaimana, hasilnya? Ya, begitu. Bagaimana hasilnya, Pak? Baik, Pak. Selain daripada langkah-langkah atau cara-cara yang telah Bapak lakukan, kira-kira ada lagi nggak, Pak, ya? Mungkin, ide-ide lain atau gagasan-gagasan lain lagi, Pak, selain yang dari apa yang telah Bapak sampaikan? Iya, Pak, ya. Artinya, Pak, rancangan ini kan pastinya strategi ini kan pasti berkelanjutan, Pak. Bukan hanya rancangan ini kan pastinya berkelanjutan bukan hanya pada satu orang peserta didik saja. Jadi pertanyaan saya, Pak, kira-kira kapan nih rancangan ini benar-benar ingin diterapkan kepada istilahnya kepada seluruh kelas ataupun, kelas yang Bapak asuh, baik pada mata pelajaran ataupun yang Bapak walikan sebagai wali kelas, Pak?
Hmm, baik Pak ya. Jadi dari pembicaraan kita ini ya Pak ya, sudah ada gambaran lah bagaimana cara menangani siswa yang sering ngantuk dan tertidur di dalam kelas ya Pak ya. Selanjutnya Pak, saya ini ingin tanyakan lagi Pak. Sebenarnya tujuan atau motivasi Bapak untuk melakukan ini apa ya Pak ya? Wah, luar biasa sekali ya Pak Yobel ya. Dari apa yang telah Bapak paparkan. Jadi artinya dari pembicaraan kita ini Bapak sudah bisa mengambil sikap ataupun langkah-langkah apa yang harus dilakukan ke depan. Dan saya rasa apa yang telah Bapak rancang dan apa juga yang telah Bapak pikirkan itu sudah sangat bagus. Dan tentunya saya juga pasti akan menunggu kabar baik bagaimana perkembangannya selanjutnya. Hanya saja jika memang ada hal-hal lain Pak nanti ke depan yang ingin dibicarakan lagi, tidak apa-apa Pak. Paling nanti ya kita atur waktunya supaya juga kita bisa fokus untuk pembahasan pembahasan kita. Jadi saya rasa pembicaraan kita ini sudah cukup detail, sudah cukup jelas, tinggal menunggu kapan akan dilaksanakan. Dan mengingat waktu juga, saya rasa pembicaraan kita cukup sampai di sini dan saya mengucapkan terima kasih nih atas kesediaan Pak Yobel dan inisiatif dari Pak Yobel untuk berbagi dan sharing kita bisa mencapai tujuan bersama. Tentunya tujuan kita adalah bagaimana kita bisa menuntun, mengarahkan supaya peserta didik kita mencapai kodratnya. Nah, jadi saya rasa itu saja Pak. Saya ucapkan terima kasih banyak atas. Ya, terima kasih. Selamat siang Pak Yobel. Selamat siang Pak Alvin. Ya, siang Bu. Ya, tadi Pak Alvin sudah melakukan coaching ya dengan Pak Yobel. Ya, Nah, Bu. sebelum penutupan nih Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan di pasca observasi. Nah, yang pertama Pak Alvin, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, Bu. Jadi apa yang sudah saya laksanakan ini, Bu, saya merasa bahwa dari pembicaraan coaching itu tadi, Bu, saya merasa kehadiran penuh, juga menggali kompetensi dan menghadirkan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu sudah saya laksanakan dengan maksimal meskipun secara pribadi saya merasa bahwa perlu lagi latihan, perlu lagi latihan-latihan ke depannya supaya saya lebih mantap lagi. Oke Pak Alvin. Nah, menurut saya juga sebagai observer ya, terlebih tadi di saat proses coaching, tadi Pak Yobel dan Pak Alvin sudah berjalan dengan baik, proses coachingnya sudah berjalan dengan baik, ya, dan juga proses atau alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Pak Alvin juga tadi sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Yobel. Kemudian sehingga
ya, sehingga Pak Yobel bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Kemudian tadi juga saya melihat pada coaching ini sudah sesuai dengan prinsip sebagaimana prinsip coaching yang sesungguhnya. Dan yang pertanyaan yang terakhir saya nih Pak Alvin, bagaimana atau kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan Pak? Baik Bu, untuk kompetensinya tentunya semua hal-hal yang berkaitan dengan kompetensi coaching itu saya akan kembangkan, tapi untuk dari hasil coaching saya tadi, mungkin saya akan lebih kepada pertanyaan penuh serta menggali kompetensi dari coach saya itu ke depan yang mungkin akan saya lebih kembangkan lagi. Oke Pak Alvin, berarti itu ya Pak ya, semoga kedepannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Oke Pak, demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Oke, ada lagi yang ingin Pak Alvin sampaikan? Saya rasa tidak ada lagi Bu, tapi saya mengucapkan terima kasih atas semua masukan-masukan dan juga refleksi-refleksi yang telah Ibu sampaikan. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan ini menjadi bahan refleksi saya untuk lebih baik lagi ke depan dalam pelaksanaan coaching. Oke, baik Pak. Oke Pak, karena tidak ada lagi yang mau kita bahas atau mau kita sharingkan, saya rasa sampai di sini dulu pertemuan kita. Selamat siang. Selamat siang Bu.